Kita bekerja selalu ada hal menarik dan hal baru yang kita temukan. Tapi hal yang paling mengena di hati itu apa? Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Japanan. Nah, hari ini sahabat Japanan telah hadir program baru nih. Nah, seperti tema yang hari ini yaitu kelahiran anak baru. Nah, nggak afdol kalau kita membicarakan kelahiran anak baru di Puskesmas Japanan kalau tidak dengan yang punya Puskesmas Japanan. Nah, hari ini saya bersama Dokter Tusi, monggo bisa memperkenalkan diri, dokter. Ya, terima kasih Mbak Eti. Ya, perkenalkan saya Dokter Tusi Novita. Saat ini saya diamanati tugas sebagai Kepala Puskesmas di Puskesmas Japanan. Ya, saya tinggal di Surodinawan dan lahir di Jombang. Jadi saya anak asli Jombang. Oh iya, anak keberapa, dokter? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Oh iya. Nah, kalau kita membicarakan Dokter Tusi ini ya, nama lengkapnya yaitu Dokter Tusi Novita Dwi Wardani MKes. Nah, Dokter Tusi adalah sebagai dokter ya, di mana lulusan dari Universitas Brawijaya Malang. Dan selanjutnya melanjutkan studi S2 di AKK Universitas Airlangga Surabaya. Nah, pengalaman kerjanya juga banyak sekali. Dari tahun 2011 sampai tahun 2013, Dokter Tusi bekerja di Puskesmas Sekar Gadung, Kota Pasuruan. Ya. Terus dari selanjutnya di tahun 2013 sampai tahun 2022, yaitu Dokter Tusi bekerja di Puskesmas Jatiwates, Tembelang. Nah, selanjutnya di tahun 2016 sampai 2018 juga di Klinik Madinah Megaluh, 2013 sampai 2015 di Klinik Muhammadiyah Gedung Betik, Kesamben. Nah, sekarang dimulai di Puskesmas Japanan itu tahun 2023 dan sampai sekarang. Nah, di tahun 2023 juga sampai sekarang Dokter Tusi menjadi surveyor FKTP LMM. Nah, pengalamannya sangat banyak sekali ya sahabat Japanan. Nah, dokter, saya mau tanya nih, untuk pengalaman kerja sebegitu banyaknya nggih. Nah, mungkin dokter ada pengalaman yang menarik bisa di-share ke sahabat Japanan nih. Nah, monggo bisa di Oke, jadi memang ya dimanapun tempat kita bekerja selalu ada hal menarik dan hal baru yang kita temukan. Tapi hal yang paling mengena di hati itu apa? Menggerakkan. Ya kan? Jadi bagaimana kita punya ide lalu menggerakkan teman-teman untuk melakukan ide tersebut. Nah, seperti itu. Dan ide tersebut bukan untuk pribadi kita, tapi untuk instansi kita. Seperti itu. Sangat luar biasa ya, sahabat Japanan. Nah, itu tadi pengalaman yang menarik dari Dokter Tusi Novita Dwi Wardani ini. Nah, omong-omong dokter, nah hari ini di Puskesmas Japanan telah lahirnya anak baru nih. Nah, anak baru ini siapa dokter? Atau apa gitu? Nah, kita bisa menjelaskan supaya teman-teman atau sahabat Japanan ini tahu kelahiran anak baru ini siapa. Oke, jadi anak baru di sini bukan manusia. Oh iya, bukan ya. Karena biasanya kalau anak itu kan, oh manusia. Anak bayi gitu. Kalau kita bukan, di Puskesmas ini anak baru itu maksudnya adalah program baru, inovasi baru dari teman-teman Promkes ya. Jadi namanya podcast aja. Oh ya, teman-teman itu tadi anak baru atau kelahiran anak baru di Puskesmas Japanan yaitu podcast saja. Seperti yang ada di depan ini. Nah, podcast saja. Podcast kesehatan sahabat Japanan. Nah, ini adalah dikhususkan oleh teman-teman atau para sahabat di Japanan untuk mengetahui seputar kesehatan di podcast saja ini. Nah, kalau boleh tahu nih dok, alasannya atau kenapa nih Puskesmas Japanan melahirkan anak baru yaitu podcast saja itu tadi?
Oke, sebenarnya latar belakangnya itu dimulai dari saya lihat itu pengennya itu promosi kesehatan yang ada di dunia kesehatan, khususnya di Puskesmas Japanan, tidak hanya monoton dengan flyer-flyer. Ya, jadi dengan sesuatu yang berbeda, dengan adanya podcast, atau mungkin nanti bisa selanjutnya itu kita bisa live ya, jadi bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Tentu untuk Gen Z ya sekarang ya, Gen Z itu hal seperti ini lebih menarik daripada melihat atau hanya membaca brosur, baca flyer. Betul. Ya kan? Karena kita lihat anak-anak Gen Z sekarang itu teknologinya luar biasa. Ya kan? Permainan IG, mereka lebih suka lihat IG, main TikTok daripada membaca buku. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Nah, seperti itu. Iya, karena zaman sekarang itu kalau nggak menggunakan teknologi itu kayak ketinggalan zaman. Ya, betul, anyep ya. Iya, anyep. Sekarang tuh apa-apa bangun tidur langsung HP, update status. Hari ini ngapain aja, seperti itu ya, Dok ya. Makanya adanya podcast ini itu biar teman-teman tahu, tidak ketinggalan informasi terkait kesehatan ya, Dok ya. Jadi bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa memantau kesehatan yang ada di Indonesia ini atau di dunia ini. Nah, Dokter, mungkin sahabat Japanan ini butuh butuh informasi terkait manfaatnya apa nih buat kita gitu, buat para sahabat Japanan ini terkait adanya podcast kesehatan ini. Nah, apa Dokter? Oke, jadi dengan adanya podcast ini nanti diharapkan kita akan secara rutin memberikan informasi terbaru, ingat terbaru. Pasti harus yang terbaru dan grace ya. Jadi informasinya ini akan lebih komunikatif ya ke masyarakat, terus semua generasi bisa melihat, karena sasaran kita kan tidak hanya orang-orang tua, tetapi mulai dari usia anak sekolah, mulai kita kasih informasi-informasi kesehatan, karena kesadaran kesehatan di tahun ini akan berpengaruh sekali di beberapa tahun ke depan, ya seperti itu. Iya. Karena masyarakat yang dari kecil itu adalah generasi muda ya, Dok ya. Jadi bisa merubah nantinya gimana ke depannya untuk kesehatan apalagi di Indonesia ya, Dok betul. Ya. Nah, tadi sekaligus juga sudah menjawab ya harapan untuk adanya podcast ini untuk ke depannya itu seperti apa. Jadi di sini para sahabat Japanan ini bisa mendapatkan berbagai informasi terbaru. Nah, jangan lupa ini terbaru ya, di podcast saja. Jadi sahabat Japanan harus melihat atau harus di channelnya YouTube Puskesmas Japanan terkait podcast saja. Nah, Dokter, kan pastinya kita nanti ke depannya akan ada podcast-podcast selanjutnya. Nah, mungkin Dok ada sepilan dikit nih untuk podcast selanjutnya kita mau mengundang siapa nih, Dok? Nah, siapa ya? Harusnya itu saya dapat masukan ini dari sahabat-sahabat Japanan ini ya. Siapa dong yang mau kita undang? Nah, kan, yang pastinya nanti kita pengennya ada sosok yang istimewa, bisa hadir di podcast aja. Ya, di mana beliau itu bisa mewakili harapan-harapan dari masyarakat tentang podcast aja itu seperti apa. Lalu pengennya Puskesmas Japanan ini seperti apa. Nah, ayo kita berpikir bareng, main teka-teki ya berarti ya. Main teka-teki nih kita. Jadi kita membuka ini ya, membuka ke netizen atau ke sahabat Japanan terkait siapa nih ya yang mau kita undang di episode selanjutnya di podcast saja. Nah, Dok, mungkin tadi kita kan pasti sudah berpikir nih untuk kedepannya itu podcast ini seperti apa. Nah, mungkin kalau kita di podcast ini kalau nggak ada jargon itu kita nggak semangat nih. Ya mungkin semangat, tapi kalau ada jargon lebih semangat lagi. Nah, Dokter mungkin ada saran untuk podcast saja ini jargonnya seperti apa? Karena podcast ini berhubungan nantinya tentang kesehatan ya, berarti jargonnya harus berhubungan dengan kesehatan. Oke, kita bikin jargon podcast aja, sehat bahagia.
Jadi jargonnya yaitu podcast saja nanti sehat bahagia itu gitu ya. Oke, kita awali ya teman-teman semuanya, sahabat Japanan. Monggo. Dokter yang mimpin atau saya? Monggo. Oh, saya. Oke. Podcast saja sehat bahagia. Oke, terima kasih dokter. Nah, tadi adalah jargonnya. Ya, teman-teman atau sahabat Japanan ini kita butuh apa ya dok? Kayak kata mutiara atau pesan ya, pesan untuk kita atau untuk sahabat Japanan terkait dunia kesehatan sekarang. Oke. Karena dunia kesehatan sekarang ya antara penyakit menular dan penyakit tidak menular itu lebih banyak penyakit tidak menular. Iya. Ya kan? Dimana penyakit tidak menular itu banyak karena gaya hidup. Jadi mungkin sedikit kata mutiara dari saya adalah teruslah bergerak demi hidup sehatmu. Sangat bagus kata mutiara atau pesan dari Dokter Tusi untuk sahabat Japanan. Nah dokter, karena ini adalah kita launching ya hari ini, launching podcast saja, podcast kesehatan sahabat Japanan di channel semua sosial media di Puskesmas Japanan. Nah, jadi saya mau mengingatkan untuk semua sahabat Japanan di luar sana, di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, nggak apa-apa ya dok ya. Oh, apa-apa, itu harapan kan ya. Iya, harapan kita kan channel ini bisa sampai luar negeri. Ya, betul. Amin. Ya, amin. ya. Semua sahabat Japanan yang ada di luar sana, monggo kita bisa melihat semua sosial media yang ada di Puskesmas Japanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Share juga dong. Oh iya, jangan lupa share juga ke teman-teman semuanya. Nah, dokter, terima kasih atas kehadirannya di launching perdana podcast saja. Nah, dokter terima kasih atas kedatangannya. Saya mengucapkan dan saya tim Puskesmas Japanan, saya tim promosi kesehatan mengucapkan terima kasih. Nah, sahabat Japanan, episode kali ini telah selesai. Ditunggu episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.